مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita memulai kajian kita sebagaimana biasa, mungkin kita kirimkan Fatihah kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, baik yang wafat maupun yang saat ini di rumah sakit, yaitu kaum muslimin yang ada di Ruwa, ya. Semoga yang wafat dicatat sebagai syuhada, ditempatkan di tempat yang terbaik di dalam kuburnya, diampunkan dosanya, dan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran, ketabahan, yang sakit disembuhkan, dan mudah-mudahan Allah jaga negeri tercinta kita ini, Indonesia, dan Ternate dari segala musibah dan bala. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih melanjutkan pembahasan yang lalu terkait keislaman Sayyidina Abu Thalib. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Al-Haramain fi zamanih, Mufti di kota Makkah dan Madinah di zamannya. Hampir seluruh ulama-ulama Nusantara di masa lampau itu sanad ilmunya kembali kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Hampir seluruhnya. Beliau menulis satu kitab mempertegas bahwa Sayyiduna Abu Thalib adalah seorang yang beriman. Beliau menulis kitab berjudul Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Sebagaimana kita ketahui, nama dari Sayyiduna Abu Thalib adalah Abdu Manaf. Ya, al-qaul al-masyhur bainal muwarrikhin. Pendapat yang populer di kalangan para sejarawan Islam. Diperkuat dengan wasiat dari kakeknya Nabi, Sayyiduna Abdul Muttalib Ibn Hashim. Beliau mewasiatkan untuk mengasuh Rasul setelah wafat beliau, dan ini termuat di dalam kitab Dalailun Nubuwah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi yang lahir tahun 384 Hijriah, wafat 458 Hijriah. Beliau katakan, awsaitu man kannaituhu bitalib abda manafin wa huwa dhu tajarib. Yang artinya, saya mewasiatkan kepada orang yang saya berikan kunyah kepadanya dengan nama Thalib, dan namanya adalah Abda Manaf. Ini wasiat dari kakek Rasul. Riwayat yang lain namanya Imran. Dan kakek Nabi Sayyiduna Abdul Muttalib itu termuat dalam kitab Tarikh Al-Yaqubi, ditulis oleh Imam Ahmad bin Abi Ya'qub, wafat tahun 292 Hijriah.
julukan dari Sayyiduna Abdul Muttalib di kalangan kaum Quraisy, Nabi Allah Ibrahim Tsani, Nabi Ibrahim yang kedua. Itu julukan dari Sayyiduna Abdul Muttalib, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Abi Ya'qub dalam kitab Tarikh Al-Ya'qubi. Semua hukum sudah diterapkan. Hukum Islam sebelum munculnya Rasul, Sayyiduna Abdul Muttalib sudah menerapkan, di antaranya mengharamkan minuman keras. Beliau sudah haramkan. Memotong tangan bagi yang mencuri, diat, dan hukum-hukum lainnya itu sudah diterapkan oleh Sayyiduna Abdul Muttalib. Kedermawanan beliau digambarkan sering memberikan makan kepada kaum fuqara wal masakin, bahkan hewan-hewan yang ada di tanah haram diberikan makan oleh beliau, baik itu burung dan hewan-hewan lainnya yang ada di tanah haram. Maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam satu riwayat, innallaha yab'atsu jaddi Abdul Muttalib ummatan wahidatan fi hayatil anbiya'i wa zayyil muluki. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kakekku Abdul Muttalib bagaikan satu umat, dengan sikap para anbiya dan pakaian para raja. Itu kakeknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukmin, muslim, muwahhid. Demikian juga Sayyiduna Abu Talib. Al-Imam Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah, meriwayatkan di dalam sunannya, Sayyiduna Abu Talib pernah mengatakan dan menggubah satu syair menyanjung Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, wa abyadha yustasqal gomamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili. Dengan berkatnya, berkat Nabi, tawasul ya, dengan wajahnya Nabi yang putih, diminta agar hujan turun. Beliau adalah pelindung anak-anak yatim atau pengayom anak-anak yatim dan pelindung para janda. Al-Imam Suyuti meriwayatkan syair tersebut di dalam kitab Al-Khosais Al-Kubra, yang lahir beliau tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, menceritakan sebab syair tersebut digubah oleh Sayyiduna Abu Talib. Orang-orang Makkah pada waktu itu mengalami masa kekeringan, masa paceklik. Pada waktu itu Nabi masih anak kecil. Bahasa riwayat menyebut gulamun. Gulamun itu artinya anak kecil. Tapi reputasi Nabi sebagai anak yang membawa berkah itu sudah terkenal di kalangan orang-orang Quraisy. Mereka bermusyawarah di gedung parlemen mereka, namanya Darun Nadwa. Para pembesar Quraisy bermusyawarah di Darun Nadwa terkait masa paceklik, masa kekeringan. Maka mereka sepakat, bagaimana kalau kita menemui Abu Talib, kata mereka. Karena Abu Talib sedang mengasuh satu anak yang penuh berkah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk meminta kepada Sayyidina Abu Talib berdoa kepada Tuhan
dengan barokah anak berkah tersebut agar Tuhan turunkan hujan. Itu musyawarah di kalangan pembesar kaum Quraisy. Maka mereka mendatangi Sayyiduna Abu Thalib untuk meminta tolong berdoa di depan Ka'bah di Multazam agar Allah turunkan hujan. Maka Sayyiduna Abu Thalib membawa Nabi Muhammad SAW, kemudian di depan Ka'bah beliau berdoa, ya Allah, dengan berkah anak ini tolong turunkan hujan. Fayusqauna. Saat itu juga, detik itu juga, hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau membuat syair, wa abyabu yustasqal ghamamu biwajhihi fimalul yatama ismatun lil aramili. Berkat beliau, anak yang wajahnya putih dimintakan hujan agar turun, maka diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembela anak-anak yatim, pelindung para janda. Pertanyaan, Nabi masih anak-anak, tapi Sayyiduna Abu Thalib menyatakan beliau ini pembela anak yatim, pelindung para janda. Sedangkan waktu itu Rasul masih anak-anak. Artinya apa? Beliau berbicara Nabi menjadi seorang anbiya, seorang Nabi, seorang Rasul di masa depannya nanti, yang akan membela para anak yatim dan melindungi para janda. Dan itu sifatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti beliau faham betul bahwa ponaan beliau yang masih anak-anak ini, yang namanya Sayyiduna Muhammad, itu kelak menjadi seorang nabi, kelak menjadi seorang rasul. Dikenali sosok anak tersebut, karena Nabi masih anak-anak, beda dengan anak-anak biasanya. Beda. Anak-anak kecil pada umumnya mereka bermain. Dalam riwayat, kalau ada becek, anak-anak suka tuh main becek. Mereka main semua, kotor-kotoran. Anak Nabi tidak ikut bermain, tidak ikut main yang mengotori diri beliau. Yang lain berebutan makanan. Anak-anak, masih anak-anak, Nabi mengalah, ngasih kesempatan ke mereka untuk mengambil makanan. Beliau bagian akhir mengambil makanan. Dan Sayyiduna Abu Thalib sudah beriman kepada Nabi di saat Nabi masih anak-anak. Saya bawa satu bukti. Maka itu baca kitab, jangan katak dalam tempurung. Kitab ulama itu jutaan, bukan hanya 1-2 kitab. Itu diceritakan dalam Tarikh Al-Yaqubi. Di waktu Nabi masih anak-anak, Nabi bermimpi. Kemudian mimpinya itu diceritakan kepada pamannya, Sayyiduna Abu Thalib. Yang kesimpulannya ditanya kepada ahli takwil mimpi yang ada di tempat tersebut, maka ditakwilkan mimpi tersebut memiliki arti bahwa keponakanmu ini seorang nabi yang dinanti-nantikan. Maka Sayyiduna Abu Thalib mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai ponakanku, wahai Muhammad, jangan kamu ceritakan mimpi ini ke siapapun. Khawatir terdengar di telinganya orang Yahudi. Orang Yahudi akan mengincar dirimu. Jadi saya mohon jangan diceritakan. Saya tahu engkau seorang nabi. Itu pernyataan Sayyiduna Abu Thalib. Lantas bagaimana dari kecil beliau sudah beriman kepada Nabi, kemudian dinyatakan kafir?
Hasya wa kalla. Semua anak-anaknya beriman. Istri beliau beriman. Fatimah bintu Asad beriman kepada Nabi. Putra-putra beliau bukan hanya beriman, tapi menjadi pembela Nabi di barisan terdepan. Ada Sayyidina Ja'far At-Tayyar, ada Sayyidina Aqil, ada Sayyidina Talib, ada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Semuanya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab tafsir judulnya Ruhul Ma'ani, karya Imam Alusi Al-Baghdadi. Ketika Nabi makan bersama keluarga Sayyiduna Abu Talib, itu selalu Nabi memulai sebelum makan, Nabi mengucapkan apa? Bismillah. Itu masih anak-anak. Bismillah. Selesai makan, Nabi membaca Alhamdulillah. Dan itu terdengar oleh keluarga Sayyiduna Abu Talib. Bahkan dikatakan dalam tafsir Ruhul Ma'ani, waktu Sayyiduna Abu Talib ingin mengganti pakaian Rasul, mengganti pakaiannya Rasul, karena masih anak-anak waktu itu, Rasulullah mengatakan, jangan wahai paman. Kata Sayyiduna Abu Talib, apa wahai ponakanku, saya gantikan pakaianmu. Ketika dibuka pakaiannya Rasul, itu seluruh tubuh Nabi diliputi, dibungkus oleh cahaya, sehingga Sayyiduna Abu Talib tersilaukan dengan cahaya tersebut dan tidak mampu melihat fisik Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dianggap bahwa istri-istri Nabi itu melihat aurat Nabi. Nggak bisa. Nggak bisa. Nabi punya aurat dijaga oleh Allah. Ada satu ulama mengatakan yang lihat fisik Nabi, aurat Nabi yang dibungkus dengan cahaya, kalau dia lihat dengan tatapan yang lama, matanya bisa buta. Ini manusia luar biasa. Keluar fatwa dari para ulama, jangan pernah mengatakan Rasulullah mengeluarkan najis. Jangan pernah menyatakan Nabi kalau buang air besar keluar kotoran, kencing najis. Gak ada najis yang keluar dari tubuh Nabi. Bahkan fatwa ini menyatakan, siapa yang berani mengatakan bahwa Nabi ketika buang air besar keluar kotoran sama seperti manusia biasa, maka itu hukum kisos, hukum mati. Ada fatwa demikian. Luar biasa sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya termasuk yang meyakini bahwa Rasul diciptakan dari cahaya. Karena kalau unsur penciptaan Nabi sama seperti kita, maka itu yang keluar juga sama, sesuatu yang najis. Ya, Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan dalam salawat yang beliau gubah, jismuhu tahirun mutahharun mu'azzamun munawwarun. Fisiknya Nabi suci dan disucikan oleh Allah dan diberikan cahaya dan diagungkan. Subhanallah. Jadi dosa besar kalau ada yang menyampaikan Nabi itu manusia biasa-biasa saja. Nabi itu punya kekurangan. Itu termasuk minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Nah, Sayyiduna Abu Talib menyaksikan keistimewaan Nabi Muhammad SAW karena tinggal serumah. Walaupun pangkatnya ponaan, tapi yang beliau lihat bukan ponaan. Yang beliau lihat adalah seorang Nabi. Ada riwayat mengatakan, kalau kita memandang orang-orang soleh atau memandang orang-orang yang dekat dengan Allah, maka kita akan mendapatkan barokah yang besar. Bahkan dikatakan dengan pandangan tersebut bisa mengantarkan kita ke surga. Tapi pandangan apa yang dimaksud di sini? Pandangan dengan penghormatan dan cinta. Bukan hanya pandangan biasa.
Abu Jahal memandang Nabi, tapi memandang dengan apa? Pandangan penghinaan. Utbah bin Rabi memandang Nabi, tapi pandangannya pandangan ihtiqar, bukan pandangan ta'zim. Nah, jadi penegasan yang diterangkan oleh para ulama, Sayyiduna Abu Thalib itu seorang muslim, seorang mukmin. Ada riwayat-riwayat mengatakan begini dan begitu. Apa salahnya kita memilih riwayat yang lebih aman? Ikut cara para fuqaha, keluar dari khilaf lebih baik. Keluar dari khilaf lebih baik. Artinya kalau ada dua perkara yang satu cenderung bisa membahayakan, jatuh kepada hukum haram, kenapa tidak memilih yang pendapat yang keluar dari hukum haram? Itu namanya al-khilaful aula. Al-khilaful aula. Baik. Kalau Nabi dari cahaya diciptakan, itu riwayat Abdul Razzaq As-San'ani dalam kitab Musnaf beliau. Ini juga ada terjadi beberapa pendapat. Ada yang mengatakan riwayatnya riwayat yang tidak sahih, dan seterusnya dan seterusnya. Jawaban yang sederhana, Syekh Abdul Razzaq Son'ani termasuk periwayat yang ada di dalam Sahih Bukhari. Tidak mungkin Imam Bukhari mengulang-ulang riwayat, bukan hanya sekali, berkali-kali. Syekh Abdul Razzaq Son'ani disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kalau memang beliau bermasalah, tidak mungkin Imam Bukhari mengulang-ulang riwayat di dalam Sahih Bukhari yang beliau dapat sanadnya sampai kepada Syekh Abdul Razzaq Son'ani. Artinya beliau orang yang thiqah, yang dhabit, yang adil, sebagaimana syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para muhaddithun. Jadi riwayat dari beliau ini termaktub juga di banyak kitab-kitab mawalid. Di Maulid Ad-Dibai ada dari Sayyidina Jabir. Ditanya kepada Nabi, wahai Rasul, sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, apa yang Allah ciptakan? Maka dijawab oleh Nabi, Allah ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Itu riwayat dari Syekh Abdul Razzaq As-Son'ani. Kemudian di dalam hadis ini yang pernah kita bacakan pertemuan lalu, menjelang wafat Rasulullah menjelang wafat mewasiatkan untuk dimandikan jenazah beliau, jasad beliau, menggunakan air berasal dari bi'ru Gers, sumur Gers. Itu wasiat yang Nabi sampaikan kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib.